Assalamualaikum guys, Kinces balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara GM Indonesia Pak Utut Adianto melawan Wei Guolin. Permainan ini terjadi pada 1993. Sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum subs, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Pak Utut sebagai putih dan Wei Guolin sebagai hitam. Permainan diawali dengan pion D4 dan kuda ke F6. Dilanjut pion C4 dan pion ke G6. Pembukaan King's Indian Defense. Utut mengeluarkan kudanya ke C4 dan pion ke D5 menyerang pion. Langsung pion kali pion dan kuda kali pion, sekaligus menawarkan pertukaran. Pak Utut gak makan kuda, tapi menyerang balik kuda dengan pion E4. Lin memakan kuda dengan kuda dan pion kali kuda. Disambung gajah ke G7 dan gajah ke B5 sekap. Kuda menutup ke D7 dan kuda ke E2. Di sini, keduanya sama-sama rokade, dimulai dari Lin dan disambung oleh Utut. Next, pion A6 mengusir gajah, gajah mundur ke D3 dan pion ke B6. Persiapan gajah ke B7. Di sini, Pak Utut langsung bermain agresif dengan pion F4. Dijawab Lin dengan pion E6 untuk menjaga petak F5 dari pion F4 yang ingin maju. Pak Utut gak peduli, dia tetap pion F5. Jelas pion E kali pion dan pion kali pion. Lin gajah ke B7 memanfaatkan diagonal papan yang sangat mulus sekaligus menekan pion di G2. Pak Utut kuda F4 untuk melindungi pion G2 dan menambah serangan ke pion G6. Lin kuda F6 untuk membawa kudanya ke D5 menyerang kuda. Pak Utut gajah A3 menyerang benteng. Serangan dibiarkan, Lin tetap membawa kudanya ke D5. Coba kita bahas. Jika gajah kali benteng, maka kuda kali pion menyerang menteri. Setelah menteri kabur ke G4, menteri kali pion sekak, raja geser, dan benteng kali gajah. Penukaran seimbang antara benteng dengan gajah plus 2 pion. Oke, kita balik lagi. Di sini, langkah terbaik adalah menteri ke F3, menyerang kuda 2 kali sekaligus menghubungkan bentengnya. Tapi Pak Utut nggak memainkan langkah ini. Dia memilih memakan pion dengan pion dan pion H kali pion. Makan 2 pion belum puas, dia makan lagi pion G6 dengan kuda dan mengorbankan kudanya. Coba kita bahas. Jika pion kali kuda, maka gajah kali benteng. Di sini, menteri harus ke G5 dan akan berujung dengan draw. Karena jika sampai gajah kali gajah, maka menteri ke G4 menyerang pion 2 kali. Jika kuda F6 menyerang menteri, maka menteri kali pion sekak. Gajah menutup, benteng kali kuda, menteri kali benteng, menteri H7 sekak, raja F8, dan benteng ke F1, menteri akan hilang. Oke, kita kembali. Lin gak makan kuda, tapi menteri ke G5, dengan tujuan kuda kali pion menyerang menteri, dan membuka discover attack milik gajah ke pion G2. Pak Utut tetap memakan benteng dengan gajah. Jelas Lin kuda kali pion menyerang menteri, dan ancaman menteri kali pion skakmat. Semua itu dijawabnya dengan menteri ke C2. Next, gajah G kali pion sekak, raja geser, dan baru pion kali kuda. Pak Utut gajah C4 sekak, dan kuda menutup sekak. Gerakan ini membuka serangan gajah pada benteng. Lagi-lagi Utut membiarkannya dan memilih menteri ke E4. Jelas Lin gajah kali benteng. Oke, sekarang apa? Hitam unggul kuda. Jika benteng kali gajah, benteng juga kali gajah. Pak Utut menjawab problem ini dengan gajah E7. Menyelamatkan gajahnya dengan tempo menyerang menteri.
Menteri nggak kabur, tapi benteng ke E8, memaku gajah pada menteri. Jika gajah kali menteri, benteng kali menteri, dan benteng kali gajah, perwira jadi sama. Tapi Pak Utut nggak mau itu guys. Dia memilih menteri ke E6 sekak, dengan tujuan menjauhkan raja dari petak F8. Setelah raja H8, baru benteng F8 sekak, memaksa benteng untuk makan benteng agar gajah bisa makan menteri. Tenang aja guys, petak F1 dijaga gajah, jadi nggak ada ancaman skakmat back rank. Jika benteng nggak makan dan raja yang geser, maka menteri F7 adalah skak ster. Jadi ini setengah maksa ya. Setelah benteng kali benteng, gajah kali menteri. Hilangnya menteri ini membuat kuda diserang 2 kali dan dilindungi 1 kali. Tapi Lin tidak melindungi kuda, dia menjawab raja ke G7 dan pion ke H4. Barulah benteng ke F5 melindungi kuda. Serangan dipindah oleh Pak Utut dengan gajah ke D3, benteng kali gajah, dan pion kali benteng. Ini membuat menteri melawan kuda dan gajah. Lin melihat sebuah ide, dia memainkan kuda ke F4, menggarpu gajah dan menteri. Tapi setelah menteri ke E7 sekak, di sini juga Wei Guolin menyerah. Permainan yang sangat epik dari pecatur legendaris Indonesia. Di sini semua problem bisa dijawab ya. Jika raja H8, menteri F8 adalah skak kuda. Jika raja G8, menteri D8 skak raja G7, dan menteri kali pion skak gajah kuda. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam pada posisi seperti ini. Inilah guys, pentingnya memposisikan perwira dengan baik. Ya ibaratnya kalau di bola kayak Inzaghi lah, dia kan jago tuh posisinya ini ya, asik. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.